Kata Arab mengatakan dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini ladang persemaian untuk kita akhirat. Jadi seperti orang petani itu menanam menanam padi, dia akan menunggu nanti hasilnya, pasti akan berhasil. Begitu juga kita kalau beramal ibadah di dunia ini Pak Haji, kita menanam, misalnya kita berbuat baik, melaksanakan sholat, bersedekah, berhaji, berumrah, itu akan kita petik nanti di akhirat Pak Haji. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini ladang persemaian beramal untuk menuju akhirat nanti. Ini Pak Haji. Kalau istilahnya kita kaji-kaji dari hadis, dari pesan-pesan para ulama. Memang dunia ini Pak Haji sementara aja. Dunia ini sifatnya dunia la'ibun. Dunia ini tempat bermain dan bersenda gurau. Jadi kita bermain-main aja nih, bermain-main bersenda gurau. Tapi ingat, kata Nabi bahwasannya i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Jadi kalau kita ingin ingat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini sadar. Waktu kerja kita semangat bekerja untuk mencari perkara kehidupan dunia ini. Jadi untuk menafkahi anak istri kita, ya kan? Untuk keperluan kita semangat. Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Jadi kalau kita ingat nak mati besok, maka kita ni takut. Takut apa? Takut amal kita ni tidak cukup, takut kita ni banyak dosa. Maka sok neraka ke, sok surga saya tu. Jadi kalau kita ingat seperti ya, maka kita ni berwaspada, mati-hati. Kita tetap bekerja juga, tetap beramal juga. Ini makanya kita sebaik-baik bekal adalah takwa ya nak. Takwa ni sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal. Takwa itu artinya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yaitu pada hakikatnya perintah dan larangan Allah ini untuk kebaikan kita juga, keselamatan dan kebahagiaan kita. Contohnya Allah larang kita untuk minum-minuman keras. Kan minum-minuman keras ini bisa merusak akal pikiran kita. Kan larangan Allah ini kan untuk kebaikan kita. Allah suruh kita solat. Solat ini selain menenangkan hati kita, menenangkan pikir kita, kemudian badan kita jadi sehat, tubuh kita bersih, kita pun dapat komunikasi dengan Allah. Solatlah kamu untuk mengingatku, kata Allah. As-salatu ala zikri, kan? Solat itu untuk mengingatku, kata Allah. Dan apa namanya ya, kata ulama kan, saya kan kalau sering ingatkan ulama-ulama itu kita buka apa nasihat. Sebenarnya agama ini kan tidak nasihat. Kata Nabi kan, ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Jadi sering-seringlah kita melaksanakan mendengar nasihat dari kawan kita, dari guru-guru kita, guru-guru kita, supaya apa? Supaya kita ini ingat. Kadang-kadang manusia ini suka nak lupa. Maka diulang-ulangi agama ni. Materinya pun tak jauh beda. Mengapa? Karena supaya kita tidak lupa. Al-insanu makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Maka agama ni selalu diingat-ingatkan, cerita solat, cerita puasa, cerita haji. Dari zaman dulu itu ceritanya. Sama dengan kita juga makan nasi. Dari zaman dulu pun gitu ya kita makan kan. Tidak ada yang macam-macam. Cuma lauk yang berbeza-beza. Cuma kalau nak kita pelajari agama ni luas. Memang dia selain dia ada syariatnya,
Ya, syariatnya ilmu-ilmu fikihnya, tata cara beribadah, ya kan, ilmu muamalahnya bagaimana, masyarahnya bagaimana, dan juga ilmu hati. Ilmu hati ini ilmu tasawuf, ilmu mengenal Allah, kaji diri. Ini perlu juga kita mempelajari. Jangan sampai kita beramal ujub itu arti membanggakan amal dia, membanggakan, sehingga itu bisa mengikis amal kita juga. Riak, memamerkan kelebihan-kelebihan dia untuk dipuji orang. Kalau tidak dipandang orang, dia tidak mau beramal. Ya kan, sombong, ini membanggakan dirinya, sehingga meremehkan orang lain. Ini namanya ilmu hati. Ikhlas dalam beramal. Ini pun harus kita miliki juga, Pak Haji. Kalau tidak, kita bisa merusak hati kita. Jadi kalau mengapa kita disuruh lillahi ta'ala, beramal karena Allah, itulah untuk menjaga hati kita. Ya, karena memang amal ibadah yang kita lakukan, kita laksanakan, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan aja juga syarat. Setahu saya gitu. Niat karena Allah taala. Jadi jangan niat macam-macam, niat karena Allah taala. Yang kedua ikut sunnah. Jadi dua aja syaratnya supaya. Yang ketiga ikhlas, Pak Haji. Iya. Ikhlas. Itulah niat tadi. Niat karena Allah taala. Niat karena Allah taala, dan harus ikhlas memang. Ikhlas. Kalau tidak ikhlas nih, tidak bisa. Tidak bisa. Segala perbuatan itu harus ikhlas. Kunci ya. Kemudian ikut sunnah. Ikut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Contohkan pada Nabi. Jadi dua. Supaya agar ibadah apa yang kita lakukan, tahtu sholat, zakat, zikir, ngaji dan sebagainya terarah. Itulah gunanya kita mencari ilmu. Kita datangi majelis taklim, ya kan? Majelis taklim, kemudian ada penceramah didatangkan dari luar. Kita datangkan. Kita jangan. Kata ulama ada berapa kali berpesan dengan kita kan? Iya, Pak Haji. Kita kalau dengarkan ceramah dari orang, dari narasumber, itu jangan melihat orangnya, tapi dengarkanlah apa yang disampaikannya. Itu yang penting. Pepatahnya tahu ke Pak Haji? Pepatahnya gimana? Patah harapnya tahu ke Pak Haji? Tidak tahu. Unsur mangkola, wala tansur mangkola. Lihatlah siapa yang dengarkan siapa yang disampaikan, jangan kau melihat siapa yang menyampaikan. Betul. Itulah deh, itu yang balar diulang-ulang oleh guru-guru kita, ustaz kita, ulama kita kan. Tapi begini juga Pak Haji, itu betul. Tapi ada juga di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasannya kita yang menyampaikan ini pun harus juga beramal. Beramal apa yang sesuai dengan yang kita sampaikan. Itu supaya orang tuh melihat kita, ya kan? Oh, dia cuma pandai ngomong aja katanya, tapi istilahnya itu tidak sesuai dengan amal perbuatannya. Supaya lebih mantap lah gitu, Pak Haji. Ada juga di dalam Al-Quran Allah nyuruhkan seperti gitu. Jadi kita ini belajar. Bukan kita ini istilah udah lebih baik, tapi kita ini belajar ingin memperbaiki diri. Maklumlah kita manusia ini tidak luput dari salah, hilaf, ya kan? Sikit-sikit belajarnya. Kita ini tidak sempurna nih, Pak Haji. Dan sempurna, jadi penuh salah dan dosa. Makanya ada pepatah mengatakan, Bang Iwan, ilmu untuk agar urusan kita jadi mudah. Kalau agama biar hidup itu jadi terarah. Jadi makanya kita harus sering-seringlah menghadiri majelis taklim, ceramah segala macam, ya kan. Untuk menambah wawasan, karena kewajiban kita itu kan cari ilmu. Tidak bisa kita kalau tidak ilmu. Dia kan agama itu kan jadi tiga tahapan. Iya, Pak Haji. Mencari ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian tiga disampaikan. Ilmu dah kita dapat, tidak diamalkan sama juga. Iya, betul Pak Haji. Tidak guna juga.
Setelah diamalkan, setelah disampaikan, itulah dakwah namanya. Dakwah. Biar apa yang kita dapatkan tuh bisa orang merasakannya juga. Merasakannya. Jadi tiga tahap. Betul Pak. Jadi segala amal ini kita harus punya ilmunya. Misalnya kita nak mendirikan sholat, kita sebelumnya harus kita tahu ilmunya juga. Bagaimana cara istinjanya, bagaimana cara berwuduknya, bagaimana tata cara sholat Nabi. Itulah kita perlu bertanya, perlu berguru dengan orang-orang yang mengetahui supaya kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Kalau kita ikut-ikutan aja tapi tidak belajar ilmunya, maka tidak sempurna amal kita tadi. Oke, Bang Iwan, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita diskusi untuk kembali untuk berikutnya ya. Terima kasih. Insyaallah rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.